Selamat datang di Tax Room, saya Dewi Mita dan kali ini kita bakal ngobrolin soal pajak minimum global atau Global Minimum Tax GMT yang baru saja dituangkan dalam PMK 136 tahun 2024. Peraturan ini berlaku mulai tahun 2025. Bisa dibilang ketentuan GMT ini nggak cuma akan mengubah landscape perpajakan dalam negeri, tapi bisa jadi game changer dalam dunia perpajakan internasional. Jadi begini, udah jadi rahasia umum selama ini banyak perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungannya ke negara-negara yang bertarif pajak rendah, bahkan nyaris nol. Fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan karena dapat menggerus potensi penerimaan pajak banyak negara. Karenanya, beberapa negara yang tergabung dalam OECD G20 Inclusive Framework sepakat untuk menyusun kebijakan bertajuk Global Anti-Base Erosion Rules atau biasa disingkat GloBE Rules. Salah satu kesepakatannya adalah perusahaan multinasional harus dikenai tarif pajak minimum sebesar 15%. Kalau ternyata tarif pajak efektif grup perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi di bawah 15%, maka akan dikenakan top-up tax alias pajak tambahan. Jadi intinya nggak ada lagi tuh tempat aman buat ngumpetin keuntungan. Tapi siapa saja sih yang kena aturan ini? Nggak semuanya, tapi hanya perusahaan multinasional yang mempunyai peredaran bruto minimal 750 juta euro per tahun dalam 2 tahun dari 4 tahun pajak sebelum tahun pengujian. Grup perusahaan multinasional yang dimaksud setidaknya memiliki satu entitas atau BUT di luar di negara tempat entitas induk berada. Dikecualikan untuk entitas tertentu seperti badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dana pensiun, dana investasi yang merupakan induk utama, dan entitas dana investasi real estate yang merupakan induk utama. Nah, cara mengenakan top up tax ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Domestic Minimum Top Up Tax atau DMTT. Ini pajak tambahan yang dipungut langsung oleh negara tempat entitas anak perusahaan berada. Kalau Indonesia menerapkan DMTT dan itu qualified, maka Indonesia berhak menagih pajak tambahan kalau tarif pajak efektifnya di bawah 15%. Lalu Income Inclusion Rule atau IIR. Ini pengenaan pajak oleh negara tempat entitas induk berada. Jadi, kalau terdapat anggota grup usaha yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak di bawah 15%, berdasarkan ketentuan ini, otoritas pajak negara induk berhak memungut pajak tambahannya. Kemudian yang ketiga, Undertax Payment Rule atau UTPR. Ketentuan ini diterapkan kalau negara tempat induk nggak menerapkan IIR. Maka yurisdiksi lain dari grup itu bisa turun tangan dan mengenakan pajak tambahan. Selain pajaknya, entitas induk juga harus bikin laporan khusus seperti Globe Information Return atau GIR dan SPT tahunan PPh Globe. Sedangkan untuk entitas konstituen punya kewajiban untuk melaporkan notifikasi SPT tahunan PPh DMTT atau UTPR. Tujuannya ya buat transparansi, jadi semua data perhitungan pajaknya bisa dicek dan dilacak dengan jelas. Catat ya, tenggat pembayaran top up tax adalah maksimal 12 bulan setelah tahun pajak berakhir. Meski tampak rumit, aturan ini penting supaya celah penghindaran pajak bisa tertutup. Supaya perusahaan kamu bisa comply dengan ketentuan pajak minimum ini, ada beberapa tips nih yang mau saya bagikan. Pertama, pahami secara menyeluruh ketentuan PMK 136 tahun 2024 dan dampaknya terhadap perusahaan. Ikuti pelatihan atau baca referensi yang relevan untuk memperdalam pemahaman. Kedua, identifikasi apakah perusahaan masuk dalam cakupan atau tidak. Lakukan koordinasi yang baik antar perusahaan dalam grup usaha. Ketiga, hitung tarif pajak efektif setiap entitas dan yurisdiksi. Pastikan proses perhitungan dilakukan dengan cermat dan akurat. Kemudian yang terakhir, pastikan administrasi pelaporan dan pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari resiko keterlambatan dan sanksi administratif. Jadi,
Yuk kita kawal implementasi kebijakan ini bareng-bareng, karena pajak yang adil adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan. Sampai ketemu di text room berikutnya.